Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan pelecehan seksual sesama jenis terhadap anak di bawah umur, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Lok Sumawe Aceh, AKP Indra T. Herlambang. Pak Indra, selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Perkembangan terhadap kasus ini seperti apa, Pak Indra? Apakah ada penambahan jumlah baik dari korban maupun tersangka? Jadi kami jelaskan, Mas Kevin, yang pertama terkait dengan korban yang awalnya sudah melapor 5 orang, sampai dengan saat ini sudah bertambah 1 orang. Jadi total korban yang melapor sampai dengan sekarang 6 orang. Hanya korban terakhir yang melapor, ini belum bisa kami periksa karena secara psikologi kondisi korban belum bisa diperiksa, Pak, Mas Kevin. Terkait dengan yang diperdebatkan masyarakat sampai dengan saat ini, yaitu penerapan hukum terhadap kedua tersangka, itu juga sudah kami gelar perkara dengan kejaksaan, dan sudah kami konsultasikan juga kepada pengadilan negeri, dan sampai dengan saat ini kami tetap berpatokan pada SPDP. Sehingga nanti namun apabila nanti ada petunjuk lebih lanjut terkait dengan penerapan pasal ini akan dilaksanakan pada saat tahap 1 oleh kejaksaan melalui P19-nya. Pak Indra, dari hasil penyelidikan sementara, apakah kemudian ada kemungkinan bahwa korbannya lebih banyak dibandingkan dengan dugaan awal, dan kemudian bagaimana modus dari pelaku untuk melakukan kegiatannya ini? Nah, jadi kalau terkait dengan dari hasil pemeriksaan sampai saat ini, memang dugaan kami korban ini akan menjadi lebih banyak. Memang yang terdeteksi sampai dengan saat ini yaitu 15 orang, dan itu mungkin saja bisa bertambah karena kita melihat jangka waktu si kepala pesantren ini mulai mengajar di pesantren tersebut. Lalu terkait dengan modusnya kepala pesantren ini biasanya dia memanggil santrinya satu orang, jadi satu orang santri disuruh memanggil santri lainnya untuk membersihkan kamarnya. Nah, pada saat di kamarnya itu setelah bersih-bersih, santri yang bersih-bersih tadi disuruh tidur di dalam kamarnya si kepala pesantren tersebut. Nah, pada saat sudah tertidur itulah lalu santri tersebut oleh kepala pesantren itu dilakukan pelecehan seksual. Baik, sudah berapa lama Pak Indra ini pelaku ini melakukan aksinya? Dari hasil pemeriksaan sementara dari korban yang sudah kami periksa itu dari September tahun 2018. Itu dari 5 orang korban yang kami periksa. Jadi kemungkinan jika ada korban lain mungkin dari waktu yang lebih panjang lagi, Pak, Mas Kevin. Baik. Ini ada 2 tersangka, Pak Indra. Ini peran dari masing-masing tersangka ini seperti apa? Jadi 2 tersangka ini tidak melakukan secara bersama-sama. Jadi peran mereka masing-masing yang mereka melakukan pelecehan seksual. Hanya bedanya yang kepala pesantren itu dia melakukannya dengan cara memanggil santri tersebut ke dalam kamarnya, lalu melakukan pelecehan seksual di kamarnya. Namun untuk yang guru mengaji ini, dia datang ke kamar si santri tersebut, dia mendatangi kamar si santri tersebut dan melakukannya di kamar si santri tersebut. Baik, Pak Indra, ancaman hukuman yang akan diberikan kepada 2 tersangka ini seperti apa, Pak? Ancaman hukumannya kami masih berpatokan kepada kanun hukum jinayat pasal 47 tersebut. Jadi ancaman hukumannya itu cambuk 90 kali atau denda emas 900 gram atau penjara paling lama 90 bulan. Baik, Pak Indra, apakah dengan 90 kali hukum cambuk ini bisa diyakinkan bahwa akan ada efek jera? Ya, jadi Mas Kevin, kami jelaskan terkait dengan kekhawatiran tersebut. Kami dan jaksa penuntut umum pada saat pertama kali melakukan ekspos gelar perkara terkait dengan perkara ini, kami merasakan keresahan yang sama. Dan kami juga sudah mempersiapkan semua kemungkinan apakah kasus ini mau dibawa ke Undang-Undang Peradilan Anak atau tetap menggunakan kanun. Nah, namun karena SPDP sudah kami kirim, SPDP waktu pengiriman yang terpaksa SPDP kami kirim dengan menggunakan pasal kanun tersebut. Nah, terkait dengan penggunaan pasal ini kan kami mengkhawatirkan akan terjadi ketidakpastian hukum apabila kami menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak sekarang. Kenapa? Karena kasus pelecehan seksual di bawah umur yang terjadi di Aceh ini bukan baru pertama kali. Jadi nanti akan ada pertanyaan, kenapa kasus sebelumnya menggunakan kanun? Kenapa kasus ini menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak? Apa batasannya? Apa kekhasan kasus ini sehingga harus menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak? Namun permasalahan ini juga sudah masuk ke kajian di Polda, di Kejaksaan Tinggi, dan di Pengadilan Tinggi. Nanti kami akan mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Namun sampai dengan saat ini penyidik tetap melakukan pemeriksaan untuk memenuhi unsur kedua pasal, yaitu pasal kanun dan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga nanti apabila jaksa akhirnya memutuskan untuk menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, jaksa akan
melakukan perubahan pasal melalui P19. Lalu kami tinggal melakukan perubahan pasal. Baik, Pak Indra, terakhir penanganan terhadap korban seperti apa? Penanganan terhadap korban sendiri sampai dengan saat ini trauma healing masih berlanjut. Kami bekerja sama dengan P2TP2A dan dinas sosial terkait. Kami tetap melakukan pendampingan kepada korban dan kami melakukan monitoring. Kami melakukan pengecekan setiap beberapa hari sekali. Kami cek ke kediamannya, kami cek ke sekolahannya apakah trauma healing ini tetap berlanjut. Karena trauma healing ini penting karena akibat yang ditimbulkan dari kejahatan seksual ini bukan hanya trauma. Seperti itu Mas Kevin. Baik. Pak Indra Teherlambang, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang.